tubuh sehat. Nah, ini cocok sekali teman-teman pantun kalau kita gunakan untuk sebuah pidato tentang memperingati hari bersih gitu, atau tentang kembali lagi bersama Arena Lomba, bersama saya Novi Febriani, berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan 12 contoh pantun nasihat. Nah, sebelum masuk ke 12 contoh pantun nasihat, saya akan memberikan tips gimana sih cara membaca pantun biar orang-orang itu tertarik dengan pantun yang kita baca. Oke, langsung saja. Next. Nah, cara menyampaikan pantun, ternyata pantun itu nggak hanya dibaca atau diucapkan saja teman-teman. Ternyata ada cara untuk menyampaikan sebuah pantun. Apa saja caranya? Yang pertama, ekspresi wajah dan suara. Ketika kita menyampaikan pantun, itu wajah kita ya harus berekspresi, suara kita ya harus dilantangkan, walaupun tidak dilantangkan ya harus berirama, suaranya nggak lurus aja gitu. Oke, yang kedua, penggunaan bahasa yang jelas. Ketika kita menyampaikan sebuah pantun, kalau kita suaranya samar-samar, itu nggak akan bagus teman-teman. Jadi artikulasinya itu harus jelas gitu teman-teman. Oke, selanjutnya itu intonasi dan ritme. Jadi sebuah pantun itu harus ada intonasi dan ritmenya teman-teman. Nggak mungkin kalau cuman masak air biar mateng. Nah, contohnya seperti itu, tapi nggak lurus aja teman-teman, nggak gini. Masak air biar mateng, enggak, tapi ada intonasi dan ritme di situ, ada penekanan, ada yang memang harus ditinggikan nadanya gitu. Oke, selanjutnya itu cara menyampaikan pantun itu gerakan tubuh. Jadi selain intonasi, selain ekspresi wajah, nah gerakan tubuh juga perlu teman-teman. Contohnya seperti ini, masak air. Nah, jadi gerakan tubuhnya juga ikut supaya apa? Supaya kena pantun yang kita sampaikan gitu. Selanjutnya, tingkatkan ekspresi pada baris terakhir. Nah, kan pantun itu ABAB. Nah, baris kedua, baris pertama dan kedua itu yaitu serapan, baris ketiga dan keempat itu adalah isi. Nah, bagian isi yang bagian terakhir itu harus ditingkatkan nadanya gitu. Nanti kita kalau lebih jelas langsung ke contohnya ya teman-teman. Oke, yang terakhir, sesuaikan konteks. Kalau kita mau menyampaikan sebuah pantun, kalau suasananya lagi sedih, masa iya kita mau menyampaikan pantun yang memang tentang kemerdekaan? Ataupun konteksnya kita sedang tentang acara merayakan hari pendidikan, tapi kita malah menyampaikan pantun tentang kebersihan, itu kan nggak nyambung teman-teman. Jadi menyampaikan pantun juga sesuaikan dengan konteks teman-teman. Oke, daripada bingung masih ngawang-ngawang gimana sih contohnya, oke langsung saja kita ke contohnya. Oke, contoh yang pertama yaitu pantun nasihat ya teman-teman. Jadi kalau menasehati orang secara langsung itu kesannya gimana gitu ya teman-teman. Tapi kalau kita melalui pantun itu akan mudah diterima oleh orang tersebut teman-teman. Jadi kayak bahasanya rada lebih halus gitu teman-teman kalau kita menyampaikan nasihat melalui sebuah pantun. Nah, oke, yang pertama daripada kita bingung-bingung gimana cara pembacaan pantun atau contoh pantun nasihat, yang pertama, kalau mau makan sukun cakep, jangan lupa makan kedong-dong. Kalau mau hidup rukun, jangan lupa tolong menolong. Jadi biasanya ini nasihat untuk sesama teman ataupun ke anak gitu, itu bisa kita sampaikan nasihat ini melalui pantun. Intinya kalau mau hidup rukun ya kita harus tolong menolong, karena manusia itu makhluk sosial ya teman-teman. Oke, selanjutnya pantun yang kedua. Anak kecil dikejar preman cakep, preman kota kurang ajar. Boleh bermain bersama teman asal jangan lupa belajar. Nah, pantun ini sangat cocok teman-teman untuk disampaikan kepada anak-anak, orang tua ke anaknya. Jadi anak kalau misalkan langsung dilarang, "Nak, jangan main."
jangan lupa belajar. Tapi kalau melalui pantun, ibunya pantun gini ke anaknya, anak kecil dikejar preman, cakep kata anaknya. Preman kota kurang ajar, boleh bermain bersama teman, asal jangan lupa belajar. Kan lebih enak diterima oleh anak, begitu teman-teman. Oke, selanjutnya ke pantun yang ketiga. Adik tidur dengan pulas, cakep, tidur di lantai tanpa alas. Ke sekolah jangan malas, kelak semua akan terbalas. Biasanya pantun ini disampaikan, cocok sekali disampaikan oleh seorang guru ya teman-teman. Jadi sekolah itu ya intinya jangan malas. Nanti kalau kita sekolahnya rajin ya kita nanti akan ada balasannya. Apa balasannya? Yaitu sukses di kemudian hari. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya contoh pantun yang keempat. Bertamasya ke kota Surabaya, cakep, jangan lupa membeli coklat, buanglah sampah pada tempatnya bila ingin hidupmu sehat. Nah, ini cocok sekali teman-teman pantun kalau kita gunakan untuk sebuah pidato tentang memperingati hari bersih gitu, atau tentang yang menyangkut tentang kesehatan. Ini bisa sekali teman-teman gitu. Jadi kita mengingatkan buanglah sampah itu pada tempatnya loh kalau kalian ingin hidup sehat gitu. Oke, pantun yang selanjutnya. Batu pecah jatuh terbelah, cakep, ada setan jangan ditoleh, minta maaf kalau bersalah, itulah tanda insan yang soleh. Nah, pantun yang ini sangat cocok ketika guru ngaji yang menyampaikan ya teman-teman. Misalnya intinya kan kalau misalkan menyampaikan kepada anak, ya kalau salah itu ya minta maaf gitu, itu tanda anak soleh. Itu sulit untuk diterima oleh anak. Tapi kalau melalui pantun itu kan kayak lebih enak untuk diterima oleh anak. Intinya kalau salah minta maaf, insya Allah itu tanda anak yang soleh gitu. Oke, pantun yang selanjutnya. Bunga melati sedang merekah, cakep, banyak dipakai orang menikah. Sedari kecil gemar sedekah, kelak besar hidupnya berkah. Nah, ini biasanya sangat cocok sekali untuk menyampaikan ke dari orang tua ke anaknya gitu, atau dari guru ngaji ke murid-muridnya, yuk belajar sedekah gitu. Nanti insya Allah kalau kita banyak sedekah nanti bakal hidupnya berkah. Melalui pantun itu akan lebih menarik untuk menyampaikan dan mudah untuk diterima oleh si pendengarnya teman-teman. Oke, selanjutnya jalan-jalan ke Manokwari, cakep, baju robek terkena duri. Jangan suka menyimpan iri, hidup tak tenang tiada berseri. Nah, ini biasanya kalau sangat cocok pantun kalau digunakan untuk orang-orang yang sering berselisih ya teman-teman. Ini bisa kita nih menasehati dengan cara berpantun. Jadi kalau menggunakan pantun itu nggak terlalu sakit ke hati kalau mau menasehati orang. Biasanya kan kalau nasihat itu memang menyakitkan hati ya teman-teman. Tapi ketika kita menggunakan pantun itu akan lebih diterima oleh si pendengar tersebut teman-teman. Oke, langsung contoh pantun yang ke-8. 23 kalender Masehi, cakep, 45 kota Nagasaki. Sesama teman saling mengasihi, jangan malah saling memaki. Nah, biasanya ini dalam sebuah pertemanan ya pasti kita ada silih paham atau salah paham gitu ya. Nah, ini bisa kita sebagai penengah bisa menggunakan pantun. 23 kalender Masehi, 45 oke, sebelumnya tadi 45 kota Nagasaki, sesama teman saling mengasihi, jangan malah saling memaki. Jadi kita bisa menjadi penengah di dalam sebuah pertemanan tersebut teman-teman. Oke, selanjutnya pantun yang ke-9. Obat apotik resepnya manjur, cakep, buat hilangkan kesemutan. Sedari kecil berlatih jujur, kelak dewasa jadi panutan. Nah, itu bisa digunakan dari orang tua ke anaknya untuk menyampaikan, yuk jujur loh gitu. Nanti insya Allah kalau kita jujur, insya Allah nanti besarnya kita nanti akan jadi panutan, entah itu adik-adiknya, entah masyarakat atau orang lain, begitu teman-teman. Oke, langsung ke pantun yang selanjutnya.
Naik kereta ada masinis cakep, bawa tongkat tersenyum manis. Mari kita bermain tenis, badan sehat, hidup harmonis. Nah, pantun ini sangat cocok kalau misalkan ini temanya tentang kesehatan atau tentang olahraga. Ini sangat cocok teman-teman, karena ini mengajak untuk hidup kita untuk sehat. Gimana caranya sehat, yaitu untuk berolahraga, yaitu menggunakan pantun itu kayak lebih enak saja teman-teman untuk menyampaikannya. Oke, selanjutnya ke pantun yang ke-11. Buah tomat merah warnanya cakep, buah bulat bentuknya sedap dilihat. Buanglah sampah pada tempatnya agar sekolah bersih dan sehat. Nah, ini biasanya bisa disampaikan oleh para guru ya ke siswanya, supaya siswanya itu tidak membuang sampah sembarangan. Ini bisa menggunakan pantun, atau di kelas nih lagi rame-rame. Buah tomat merah warnanya, kata siswanya semuanya cakep, Bu. Bulat bentuknya sedap dilihat. Buanglah sampah pada tempatnya agar sekolah bersih dan sehat. Gaskeun, kata muridnya seperti itu. Oke, lanjut. Pantun yang terakhir. Siapa suka menggoreskan tinta cakep, pasti sering menggambar bendera. Siapa suka permainkan cinta, pasti nanti hidupnya sengsara. Nah, ini sebagai pantun nasihat kepada anak, yang biar anaknya itu tidak sejak dini tuh pacaran gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau terlalu dini mempermainkan cinta, pasti nanti hidupnya sengsara. Ini sangat cocok bagi orang tua yang ingin menasehati anaknya. Fokus dulu pendidikan gitu, jangan bermain cinta dulu. Oke teman-teman, itu 12 contoh pantun nasihat. Bila teman-teman ada contoh pantun yang lainnya, boleh komen di bawah ini.